menjelajah. Iya betul Kak. Nah, setan itu kerjanya gitu, menjelajah dunia, mengalahkan bangsa-bangsa. Maksud dari mengalahkan bangsa-bangsa, dia menaklukkan bangsa-bangsa dengan cara bangsa itu dibuat untuk beriman kepadanya atau menjadikan iblis itu sebagai allahnya. Itu. Betul. Makanya kemarin kalau nonton ya, nggak nonton silat. Aku baru Ya. Kak, ya. Salam kenal Kak Agatha ya. Ya, jadi kalau udah kemarin tuh saya bilang ya, saya percaya Allah itu satu. Kalau Allah itu satu, mari kita cari yang mana yang beneran Allah. Iya, apalagi ya takutnya ada yang ngaku-ngaku ya kan. Nah, sekarang gini, makanya saya tes. Kalau dia memang Allah, siapalah nama bininya Musa? Jangankan itu Kak, siapalah nama istrinya Adam. Adam. Penonton lama. Gitu. Jadi sekarang bahkan saya tanya lagi, jauh lagi. Kalau dia memang Allah, ya, seperti apalah cara kurban yang benar itu? Yes, jangankan itu Kak, gimana konsep sunat? Juga ngerti. Kita pada hari yang ke-8 disunat. Makanya untuk mengakui dan untuk mencari siapa Allah yang satu yang benar, kita harus mengujinya. Iya Kita betul. tes, ya. Ibarat kata kamu mau beli mobil, kamu harus test drive. Masa nggak dites? Toto sampai rumah mogok gimana? Makanya jangan cepet-cepet menuhankan Tuhan. Iya. Test drive dulu, uji dulu. Udah sadar Bener nih. Iya. Jangan-jangan nggak benar, Sul. Gimana bisa? Yang katanya mengklaim apa sudah menyempurnakan apa yang disempurnakan gitu, konsep sunatnya gimana, kurbannya gimana gitu kan. Kurang lebih itulah. Iya. Kan aneh ya Kak, konsep kurbannya gitu kan, darah bagi si korban itu, hewan itu dipercikin kemana aja gitu, ke pohon jambu lah, pohon pisang lah, itu kan bukan kayak gitu di dalam perjanjian lama itu. Saya juga mau tahu bait Allah itu gimana ukurannya. Saya juga mau tahu apa itu tabut perjanjian. Jangan-jangan dia nggak tahu lagi. Terlalu banyak ujian yang tidak bisa dia selesaikan masalahnya, Sul. Makanya itu. Iya. Yang mana yang disempurnakannya itu aku bertanya-tanya terus Kak. Oke lah, oke. Nah ini ya, saya mau jawab dulu si V ini ya. V, kamu kalau bilang ABCD buka komal ngajar. Ngapain kamu nyempil di roomnya ortodoks? Ini roomnya ortodoks, ini room saya, ini pengajaran saya. Kok jangan nyari umat dong di sini? Kau ini V, dari tadi ku biarkan kau di sini. Ya, kalau kamu mau bilang oh ini ngajar. Jangan kamu ini, gua yang kerja keras, lu yang ngaku-ngaku. Jangan gitu. Tunjukkan kamu itu juga punya kapasitas di dalam menjelaskan imanmu. Gitu. Kalau kamu mewakili gerejamu, live. Bukan live. Contoh Mikana. Banyak umatnya sesat. Kan gitu. Ya, Vi ya. Kalau kamu menyukai ajaran saya, jangan menjadi pendengar firman, jadilah pelaku firman. Ya, akan suatu kegagalan bila seorang guru mengajar, namun muridnya ini tidak menjadi pelaku firman. Ya, kalau kamu hanya mendengarkan, wah keren, jawabannya begini, semua dijawab itu percuma. Ibarat kata kamu percaya air menghilangkan haus, tapi kamu nggak minum. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati, ya. Jadi kalau kamu sudah diberikan talenta oleh Tuhan Yesus, buat itu menjadi berkali-kali lipat. Dengan cara apa? Kau carilah dombamu. Masa domba orang kau terekam? Boleh gitu, ya. Kalau kamu memang punya iman sebesar biji sesawi, bikin komal. Jangan pindahkan gunung, bikin komal dulu. Ya. Thank you ya Paul. Nanti kamu tonton aja channel YouTube-nya Episkop Daniel Bentoro.
Di situ banyak pengajaran tentang Alkitab dan kamu juga bisa dapatkan tradisi suci gereja baik yang lisan maupun tertulis. Amin. Ya. Ini terakhir ya Kak, dikit lagi ya. Nah, Oke. yang aku bilang tadi, kenapa ya awal mulanya aku itu kayak ingin mencari kebenaran itu ya karena tadi si imam atau pemimpin sholat itu ngedoain yang jelek-jelek gitu kan untuk Yahudi gitu kan, aku kaget gitu. Disitulah aku mulai tercelikan, dan juga setelah aku mempelajari Alkitab ini sendiri ya, bahkan di Lukas 6 ayat 27 dan 28 di situ dikatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, kata Yesus, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Jadi di dalam kekristenan yang aku baca ini ya, sebagai pengikut Kristus yang sejati, kita itu bukannya mengutuk orang gitu, malah kita itu mintalah berkat gitu bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Nah, disinilah aku mulai, wah, inilah ajaran dari kerajaan sorga itu. Dan juga kata Tuhan Yesus kan bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya, akal budimu dan kekuatanmu gitu. Kasihlah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi ya. Iya Kak. Ya. Bukan hati doang ya. Berarti Tuhan tidak melihat hati aja ya. Iya. Tapi Tuhan juga mau kamu berpikir. Berpikir ya Kak, itu juga. Jadi Ya, kalau ini terakhir. kamu juga mengasihi Allah dengan segenap akal budimu, jadi kalau kamu tahu yang berbuat baik itu adalah badanmu, rohmu dan jiwamu, jangan kau bilang, ya Tuhan aku berlutut tapi kau berdiri. Ya, karena akal budi itu terrealisasi melalui perangkat tubuh kita. Ya, jadi Tuhan, aku menyembahmu. Sujud sayang, jangan duduk. Pakai akal dong. Mungkin nggak? Saya tanya kamu ya, yang berakal ya. Coba Paul, Iya, Kak. kalau kamu sujud bisa nggak rohmu aja sujud, hatimu aja yang sujud? Oh, nggak bisa Kak. Makanya kalau bilang Tuhan aku bersujud, bisa. Berarti kau udah meninggoy dulu dong. Akal. Dipakai akalnya. Akal dan budi. Iya, iya. Ya, Iya. jangan Tuhan nggak menyuruh kita pakai budi aja, tapi pakai akal juga. Jadi kalau kamu tahu bersujud itu juga dengan tubuhmu dan jiwamu dan rohmu, lakukan. Jangan kau lagi kayak gini ya kan? Tuhan, aku bersujud kepadamu. Yang mana yang sujud, nak? Itulah. Pokok yang di pikiranku itu. Ya, ada juga yang bilang sujud juga ini di dalam hatinya gitu kan, secara jiwanya. Cemana? Itu namanya hayalan. Secara jiwanya gitu ya sujud. Ini akalnya nggak nyambung. Aduh. Terus nanti kan, Tuhan terimalah dupa yang harum ini. Pas Tuhan mengenduskan, mana dupanya dek? Kau yang Aku rasa- terasa sama bau ketek kau. Itu enggak, iya. Aku bisa menanggapinya, mungkin menurutnya dupanya itu berupa puji-pujian yang wangi. Secara pendupa itu, secara otak puji-pujian jadi dupa. Puji-pujiannya puji-pujian aja, jangan dupa dong. Mungkin yang mengharumkan gitu. Gimana? Orang napasnya aja hosanya bau makan, habis makan babi gota. Gimana? Canda ya teman-teman ya. Maksud Iya, saya iya, adalah iya. ketika Tuhan mengatakan gunakanlah akal budimu, maka kami juga harus berakal. Jangan berangan-angan. Ya. Gitu. Iya, amin. Iya, terus kan gini nyanyinya ya kan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Masuk pasukan malaikatnya. Bohong. Udah tahu baptisan selam, kenapa diperci? Lagi-lagi kamu bohong. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Disuruh pakai kerudung, Tuhan nengok hati.
Kalau Tuhan nengok hati, kenapa perempuan yang berzina itu bilang, Tuhan aku nggak cinta kok, aku nggak sebenarnya nggak pengen berzina, aku diperkodok waktu itu. Kenapa? Kenapa nggak gitu aja pembelaannya? Aku sebenarnya nggak mau berzina Tuhan. Hati kan nengok hati. Aku sebenarnya menyesali itu Tuhan. Tapi badan kau entah kemana-mana kan? Ya, gue plesetin karena diperkodok. Nanti kalau vulgar kali bahaya kita. Udah habis akunku. Gitu ya. Makanya saya bilang 3 tahun ini saya gagal kalau tidak si Asia ini menjadi pelaku firman. Kalau belum si Winter, si Borpas, si Arta ini menjadi pelaku firman, saya pensiun aja lah. Gak ada yang ku menangkan. Menjadi pendengar firman semua di sini. Ya kan? Kalau menjadi pendengar firman Tuhan, gak usah lah kalian. Percuma. Kau harus mendengarkan ini ya Paul ya. Iya Kak. Air ini bisa menghilangkan haus Paul. Iya. Dengerin aja, jangan kau minum sampai Waduh, mati gimana? kau haus. Dengar aja, dengar. Nggak usah minum, nggak usah lakukan. Ya. Waduh, percuma dong. Nah itu ini di Asia ini dia. Itu. Ya kan? Betul. Apalagi si kayu beli ya. Ya udah ya teman-teman ya, thank you semuanya yang udah hadir. Walau kita kena pembatasan nggak apa-apa lah ya. Setidaknya ada setitik pelajaran yang bisa kita tangkap di beberapa jam terakhir ini ya, sekitar 5 jam ini ya. Semangat belajarnya dan jangan coba-coba berapologetika, saya tidak sarankan. Enggak. Bukan belum, jangan. Enggak mau ya. Kamu harus belajar mengenali siapa Allah yang benar, melalui Yesus Kristus yang diberitakan para rasul, dan lakukan firman-Nya supaya kamu mencapai hidup yang kekal atau teosis tadi yang kamu bacakan di dalam Yohanes 17 ayat 3 ya. Semangat belajarnya, selamat menjadi pelaku firman, bukan pendengar firman. Oke. Kalau pendengar firman, si Juma juga pendengar firman itu. Iya Kak. Gitu ya. Dukung dalam doa ya Kak untuk aku dan juga teman-teman bahwa semua. Amin. Ya. Juga untuk keluarga aku ya Kak, buat keluarga aku yang belum percaya gitu. Semoga Tuhan menjamah semuanya. Amin. Semoga Tritunggal Maha Kudus menjamah dan meninsyafkan seluruh keluarga kamu sehingga menjadi percaya kepada Kristus, terutama kamu. Amin. Terima kasih ya Kak. Ya, shalom, Pon. Shalom. Aman ya, Ririn juga ya. Kau jangan nyengir-nyengir aja kau di bawah kau. Lasting gitu ya. Oke ya teman-teman ya. Hostnya mau ini dulu ya. Mau makan. Oke, aku lapar ya. Oke, jangan selesai dulu Kak. Aku baru gabung. Rasakan. Panggil namaku Kak? Enggak lah. Kalau aku panggil namamu, gimana nanti? Panglima Kumbang. Mau? Oke. Nggak puasa ya teman-teman ya. Oke, shalom semuanya.